Shalom dan selamat pagi semua. Apa kabar semua? Semoga saudara dan saudari sehat selalu. Bertemu kita lagi dalam ibadah online kita pada minggu ini. Walaupun ibadah kita hanya online, tetapi penyertaan Tuhan tetap ada. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Sebelum kita meneruskan ibadah kita pada pagi ini, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan berkat dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan dengan keselamatan dan kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih Yesus kerana kemurahan-Mu dan kasih setia-Mu kepada kami. Tuhan, kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama kami pada pagi ini. Kau lawati mereka Tuhan. Tuhan, urapi kami semua. Kau pimpin kami dari awal sampai selesainya ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Kami berdoa pada yang sakit, Kau berikan kesembuhan kepada mereka Tuhan. Beri kesehatan yang sempurna kepada kami Tuhan. Berkati apa jua yang kami lakukan pada hari ini Tuhan. Urapi anak-Mu yang memimpin kami dalam pujian, dan Kau pakai anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi ini. Beri kami pengertian akan firman-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, bertemu lagi kita minggu ni. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama mengangkat lagu ni, Suka-Sukamu Tuhan. Sekarang hidupku bukan milik
Mari kita menyembah Tuhan. Kita sama-sama mengangkat lagu Engkaulah Perisaiku. Salam, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, kembali kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Saya memimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada kesempatan ini kami datang kepadamu menaikkan syukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sangat indah ini. Kami dapat bersama-sama membaca firman-Mu serta merenungkan firman-Mu Bapa. Karena itu Tuhan Yesus kami mohon berkat Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga selesainya Bapa. Biar apa yang kami baca dan renungkan bersama pada kesempatan ini sungguh-sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam kami menantikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Jauhkan kami daripada gangguan apapun juga, tapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memberkati kami serta melayani kami pribadi lepas pribadi dalam pemberitaan firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Matius
pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 sampai kepada ayat yang ke-44. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 sampai kepada ayat yang ke-44. Dan saya akan membaca untuk kita dan jemaat Tuhan boleh mengiringi pembacaan firman Tuhan ini. Ayat 36 berkata, "Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, daripada pembacaan firman Tuhan ini, maka saya menarik satu tema merupakan pokok pembicaraan kita ataupun perenungan kita pada kesempatan ini, yaitu peringatan menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Sekali lagi, peringatan menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saudara Yesus kasihi, Matius 24 ayat yang ke-32 sampai kepada ayat yang ke-35, di sana adalah merupakan peringatan secara khusus kepada orang-orang kudus dalam masa kesengsaraan besar, agar mereka berjaga-jaga terhadap tanda-tanda yang menuju kepada kedatangan Kristus yang dinanti-nantikan segera setelah masa kesengsaraan itu berakhir. Kemudian saudara Yesus kasih, dalam ayat yang ke-37 sampai pada ayat yang ke-34 ini adalah merupakan peringatan secara umum, yakni untuk semua umat pada masa anugerah ini untuk berjaga-jaga menantikan Tuhan Yesus menjemput saleh-salehnya ataupun jemaatnya kembali ke sorga. Jadi saudara Yesus kasih, mari kita melihat peringatan ini ayat demi ayat. Ya, kita akan melihat ayat demi ayat. Yang pertama itu adalah berbicara tentang kedatangan Anak Manusia dalam ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37. Saudara Yesus kasih, pernyataan Yesus mengenai kedatangan Anak Manusia ini adalah menunjukkan kepada dua peristiwa, yaitu yang pertama pada tahap pertama dari kedatangannya kembali pada saat yang tidak diketahui dan tidak diduga, yaitu pengangkatan jemaat ataupun pengangkatan gerejanya. Dalam istilah bahasa Inggrisnya itu yaitu rapture. Dan itu adalah terjadi pada masa anugerah ini. Dan yang kedua, pernyataan Yesus tentang kedatangan Anak Manusia ini adalah kepada tahap kedua dari kedatangannya setelah masa kesukaran besar ataupun masa tribulasi. Jadi ketika itu ia akan membinasakan orang-orang jahat
yang kemudiannya ia mengumpul semua orang benar dalam kerajaannya, yaitu kerajaan milenium ataupun kerajaan 1000 tahun. Jadi saudara Yesus kasihi, kemudian dalam perumpamaan yang dijelaskan oleh Yesus dalam ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44 ini menggambarkan 3 keadaan ataupun 3 sifat manusia yang ada dalam dunia dalam menghadapi kedatangan anak manusia itu. Keadaan yang pertama itu adalah orang tidak percaya pada masa kesukaran besar. Itu dilambangkan oleh korban air bah pada zaman Nuh. Bagaimana kita boleh memahami ini, saudara? Mereka tidak mengetahui saat kedatangan kembali Yesus Kristus, sehingga mereka tidak siap, dan oleh karena itu mereka dibinasakan pada akhir zaman. Yang walaupun diberitakan kepada mereka bahwa Yesus akan segera kembali datang ke dalam dunia ini, namun oleh karena mereka terbuai oleh dosa, oleh perbuatan jahat, oleh karena kedurhakaan, jadi semuanya itu membawa mereka itu tidak mau, membuat mereka itu tidak mau mempersiapkan kehidupan mereka menantikan Tuhan kembali. Jadi saudara Yesus kasih, peristiwa ini adalah merupakan peristiwa tahap kedua, yaitu pada kedatangan Tuhan Yesus kembali pada masa setelah kesengsaraan besar. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-38, ayat yang 39, ayat yang ke-44, dan juga dijelaskan di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-26 sampai kepada ayat yang ke-28. Dan yang kedua, sifat manusia itu adalah, keadaan manusia itu adalah orang percaya pada masa kesukaran besar. Dan ini dilambangkan oleh Nabi Nuh dan keluarganya sendiri. Nabi Nuh dan keluarganya itu melambangkan orang percaya pada kesengsaraan besar. Jadi saudara Yesus kasih, mengapa? Karena tanda-tanda akhir zaman, maka orang-orang kudus pada kesengsaraan besar mengetahui yang hampir tepat dari kedatangan Tuhan Yesus, sehingga mereka siap siaga dan diselamatkan Kristus yang telah dinanti-nantikan itu. Ayat itu kedatangan Tuhan itu dijelaskan di dalam ayat yang ke-27. Demikian juga di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7 ayat 4. Jadi saudara Yesus kasih, peristiwa ini juga menunjukkan kepada tahap kedua dari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, saudara, adalah orang percaya masa kini. Ini yang dijelaskan Tuhan Yesus tentang kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Kedatangan Tuhan Yesus itu, yaitu masa anugerah ini, ataupun orang-orang kudus yang hidup sebelum masa kesengsaraan besar. Dan mereka ini dilambangkan oleh murid-murid Yesus, di mana Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya pada waktu itu, di mana Yesus menjelaskan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Jadi saudara Yesus kasih, murid-murid Yesus tidak mengetahui saatnya Kristus akan kembali untuk mengangkat mereka ke surga. Kenapa? Karena di dalam ayat 42 di sana berkata, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Demikian juga dijelaskan di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, 1 Tesalonika pasal 4 ayat ke-14. Di sana saudara menjelaskan tentang kedatangan Tuhan itu tidak diketahui oleh siapapun. Jadi kita dituntut untuk berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab tidak ada tanda-tanda nyata yang mendahului kedatangan Tuhan untuk menjemput kita, karena Kristus telah mengatakan bahwa peristiwa itu akan terjadi pada saat yang tidak terduga. Hal ini jelas di dalam ayat 44. Di sana mengatakan, sebab itu hendaklah kamu juga bersiap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Oh, luar biasa saudara.
kedatangan Tuhan Yesus itu tidak diduga, tidak dapat kita duga. Perhatikan saudara, bahwa Yesus tidak menyamakan murid ataupun orang-orang kudus zaman gereja ataupun masa anugerah ini dengan Nuh, yaitu orang-orang percaya pada masa kesesaran besar. Tetapi dengan korban air bah zaman Nuh, mereka tidak tahu akan sesuatu dari ayat yang ke-39 dengan kamu tidak tahu dari ayat yang ke-42. Maksudnya saudara, orang kudus dalam satu arti ialah sama dengan korban air bah. Mereka tidak akan mengetahui saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan akan terkejut ketika ia datang. Bahkan dalam jelas ayat lain menjelaskan bahwa seluruh dunia, seluruh bangsa akan meratapi kedatangan Tuhan Yesus. Sama seperti korban air bah yang tidak mengetahui saat terjadinya air bah dan terkejut ketika air bah itu datang. Jadi karena itu, semua orang kudus pada zaman masa anugerah ini, masa gereja ini saudara, masa kita sekarang ini saudara, harus bersiap sedia, senantiasa siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Dan selanjutnya kita melihat dalam ayat 40, di sana menjelaskan tentang yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara Yesus kasihi, apa maksud ayat ini? Apa maksud dia mengatakan yang seorang akan dibawa, seorang akan ditinggalkan? Ayat 40 ini memberi gambaran kepada kita bagaimana keadaan ketika terjadinya peristiwa pengangkatan jemaat nanti, yaitu rapture. Hal ini dijelaskan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang 16 sampai pada ayat yang 17. Di sana firman Tuhan menjelaskan demikian saudara, bahwa sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sakakala Allah berbunyi, maka Allah sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saudara Yesus kasih. Tesalonika pasal 4 ayat 16 ayat yang ke-17 ini menjelaskan bahwa gereja ataupun orang-orang percaya itu akan diangkat dari bumi menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Dan yang terangkat ini adalah orang-orang yang benar-benar setia dan taat kepada Yesus Kristus. Saudara Yesus, bagaimana? Saudara Yesus kasih, bagaimana peristiwa pengangkatan gereja ini boleh terjadi? Bagaimana? Sudah pasti kita bertanya-tanya juga, mana boleh ini boleh terjadi? Saudara, kita melihat peristiwa ini terjadi di dalam beberapa keadaan. Yang pertama itu, sesaat sebelum Yesus Kristus turun, sesaat sebelum peristiwa pengangkatan terjadi, yaitu sementara Yesus turun dari sorga, kebangkitan mereka yang mati dalam Kristus Yesus itu akan terjadi terlebih dahulu. Iya. Jadi orang-orang yang mati dalam Kristus itu, mereka akan bangkit dahulu. Jadi pada saat yang bersamaan dengan kebangkitan orang mati di dalam Kristus, maka orang-orang percaya yang masih hidup akan diubah. Haleluya, akan diubah. Yang saya sebutkan sebagai diberikan tubuh sorgawi. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-51, di sana mengatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Jika kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir.
Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi saudara Yesus kasih, peristiwa ini terjadi dengan sekelip mata saja. Dengan sekejap mata saja. Ya. Waktu orang-orang mati itu bangkit, dengan sekelip mata bersama-sama dengan orang yang percaya yang masih hidup akan diubah tubuh mereka menjadi tubuh surgawi. Dan seterusnya saudara, baik orang percaya yang bangkit maupun yang diubah, maka mereka ini akan terangkat bersama-sama menyongsong Kristus di angkasa. Di awan-awan sana, di sanalah mereka akan bertemu. Jadi saudara, makanya orang-orang yang terangkat ini akan dipersatukan dengan Tuhan secara nyata. Kemudian dibawa masuk ke dalam rumah Bapa di sorga. Sebagaimana dijelaskan di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di sana berkata demikian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya padamu. Sebab aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan inilah waktunya, saudara. Pertemuan orang-orang percaya dengan sanak saudaranya, dengan kekasihnya, dengan suaminya, dengan istrinya yang telah mendahului mereka, ataupun dengan istilah mati terlebih dahulu sebelum pengangkatan jemaat ini, saudara. Hal ini dijelaskan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai pada ayat yang ke-18. Jadi saudara Yesus kasihi, pada pengangkatan jemaat ini, maka segala kesusahan akan diangkat dari mereka. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang kedua, ayat yang keempat. Demikian juga di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-21. Di mana mereka akan dibebaskan dari semua penganiayaan. Jemaat itu akan dibebaskan dari semua penindasan yang terjadi di dalam dunia ini maupun yang akan terjadi. Demikian dijelaskan di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Jadi seluruh dunia dosa dan kematian juga akan diangkat dari mereka. Sehingga mereka tidak akan dapat lagi mati di dalam dunia ini. Maupun mereka mati di dalam surga, tidak ada. Melainkan mereka akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Hal ini dijelaskan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-51 sampai pada ayat yang ke-56. Jadi saudara Yesus kasihi, pengangkatan jemaat ini akan membebaskan kita, bahkan seluruh gerejanya, orang-orang yang percaya kepadanya, yang datang kepadanya, yaitu bebas dari murka yang akan datang, yaitu kesengsaraan besar. Dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 10, demikian juga pasal yang kelima ayat yang ke-9. Dan bagaimana peristiwa ini boleh terjadi, saudara? Dan bagaimana keadaannya, saudara, kita akan melihat bahwa kesengsaraan besar akan segera mulai setelah jemaat itu diangkat oleh Tuhan Yesus pulang ke surga. Jadi saudara Yesus kasihi, itulah keadaan yang terjadi pada masa pengangkatan jemaat ini. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan akan tertinggal di dalam dunia ini dan akan masuk ke dalam masa kesengsaraan besar. Kesengsaraan yang tidak pernah terjadi dan yang tidak akan pernah terjadi lagi. Dan itu adalah merupakan kesengsaraan yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Dan selanjutnya saudara, dalam ayat yang ke-42, di sana berkata demikian,
Karena itu berjaga-jagalah. Saudara Yesus kasihi, karena kita tidak tahu bila waktunya Tuhan Yesus turun menjemput jemaatnya naik ke surga, maka sebagai orang-orang percaya Yesus kita harus berjaga-jaga. Kita harus bersiap sedia. Saudara Yesus kasih, kata berjaga-jagalah dalam ayat ini ditulis di dalam kata bahasa Yunani-nya itu adalah Gregorio dalam bentuk imperatif masa kini, yaitu yang menunjukkan keadaan siap siaga secara terus-menerus, continuous. Bukan hanya sekarang saja saya bersiap lalu besok tidak ada persiapan lagi. Tetapi ayat ini menjelaskan bahwa dari waktu ke waktu kita harus bersiap sedia menantikan kedatangan Tuhan itu. Jadi kita diperingatkan untuk senantiasa bersiap sedia pada setiap waktu, pada waktu sekarang ini dan seterusnya pada masa-masa akan datang sampai waktunya Tuhan datang menjemput kita pulang ke surga. Jadi kita harus siap sedia pada setiap waktu, saudara. Mengapa? Karena kita tidak tahu bila waktunya dan pada hari apa Ia akan datang menjemput kita pulang ke surga. Kemudian dalam ayat 42 itu berkata, kamu tidak tahu pada hari mana. Saudara Yesus kasihi, dalam ayat 42 ini sekali lagi Yesus sebenarnya memperingatkan murid-muridnya pada waktu itu bahwa kedatangannya dari surga itu adalah untuk mengangkat, ataupun dengan istilah lain itu adalah untuk merebut, itu adalah istilah aslinya, merebut orang-orang percaya itu dari dunia fana ini. Dan dalam penekanan Yesus Kristus menjelaskan bahwa Yesus secara tegas menyatakan bahwa kedatangannya untuk menjemput orang-orang kudus pada masa kesengsaraan besar akan terjadi pada saat yang tidak diduga dan tanpa Yesus memberitahukannya. Jadi dapat kita pahami juga bahwa hal pengangkatan jemaat ini akan mengejutkan banyak orang. Dia akan membuat banyak orang heran. Oleh karena mereka sekali melihat bahwa teman-teman mereka sudah tidak ada. Sesama mereka sudah tidak ada. Keluarga mereka yang percaya yang taat kepada Tuhan tidak ada. Dan itu juga merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan bagi mereka yang menyadarinya bahwa memang benar ada pengangkatan jemaat. Karena mereka menjadi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Mereka sedih oleh karena mereka berduka oleh karena mereka ditinggalkan oleh sesama mereka, diangkat oleh Tuhan Yesus, menyongsong dia di angkasa dan kembali ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya saudara, kita harus bersiap sedia menantikan kedatangan Tuhan menjemput jemaatnya pulang ke surga. Kemudian ayat yang ke-43 di sana berbicara tentang ada menggunakan kalimat pencuri. Saudara Yesus kasih, kalimat pencuri dipakai dalam ayat 43 ini menjelaskan bahwa kedatangan Yesus Kristus menjemputkan orang-orang percaya itu akan terjadi pada saat yang tidak diketahui dan akan terjadi begitu mendadak sekali, seperti seorang pencuri yang memasuki sebuah rumah dan merompak sebuah rumah. Oleh yang demikian saudara, setiap orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan harus senantiasa bersiap sedia menantikan kedatangan Tuhan mengangkat jemaatnya itu. Karena kita tidak tahu kapan waktunya. Kita harus bersiap sedia. Dan yang terakhir saudara, pada ayat yang ke-44 di sana berkata demikian, pada saat yang tidak kamu duga. Saudara Yesus kasihi, dalam sejarah manusia, Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini satu kali. Ketika itu dia datang sebagai anak manusia. Namun kelak, dia pun akan datang kembali. Tetapi pada kedatangan yang kedua ini, saudara, dia akan datang sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dahulu dia datang sebagai anak domba.
tetapi kelak dia akan datang sebagai singa Yahuda. Alkitab menuliskan, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yahuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Hal ini jelas dinyatakan di dalam kitab Wahyu pasal yang kelima ayat yang kelima, saudara. Jadi pada waktu itu Yesus akan datang sebagai raja. Sebagai raja di atas segala raja. Sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi kedatangannya yang pertama dalam dunia itu adalah untuk menebus umat manusia. Sedangkan nantinya Tuhan, dia datang untuk menghakimi orang-orang yang berdosa. Tetapi dikatakan, saudara, bahwa tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat di sorga tidak tahu. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Ini dijelaskan di dalam ayat itu, saudara. Ditekankan di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-36 itu. Jadi ayat ini menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui hari dan saat kedatangan Tuhan Yesus. Itu sebabnya jangan kita mempercayai orang-orang yang mengatakan ataupun memprediksikan kedatangan Tuhan. Mereka menghitung hari, menghitung tahun. Padahal di dalam firman Tuhan jelas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun tahu kapan waktunya Yesus datang ke dalam dunia ini menjemput orang-orang yang percaya padanya pulang ke surga. Malaikat di surga tidak tahu. Anak manusia pun tidak tahu. Yesus Kristus tidak tahu. Tetapi manusia, hamba-hamba Tuhan dewasa ini, mereka memprediksikan kedatangan Tuhan. Tidak kurang, saudara. Banyak yang stres, banyak yang kecewa. Oleh karena prediksi mereka itu sangat salah dan tidak benar. Karena memang sudah dinyatakan dalam firman Tuhan. Hanya Bapa sendiri yang tahu kapan waktunya Yesus kembali ke dalam dunia ini menjemput saleh-salehnya pulang ke surga. Jadi saudara Yesus kasihi, Yesus mengatakan hal ini dengan tujuan agar para muridnya tidak mempersoalkan kapan dia datang kembali. Dengan harapan mereka senantiasa dalam kondisi yang siap sedia menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga halnya dengan kita, saudara. Supaya kita jangan mau memprediksikan kedatangan Tuhan. Jangan mempersoalkan kapan Yesus datang. Tetapi Tuhan mau supaya kita senantiasa bersiap sedia menantikan kedatangan Tuhan menjemput kita pulang ke surga. Saudara Yesus kasihi, dari pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini, untuk kedua kalinya akan terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama itu adalah Yesus akan datang menjemput jemaatnya dari dunia ini naik ke surga sebelum kesengsaraan besar terjadi. Dalam hal ini Yesus tidak menginjak kakinya di atas bumi, melainkan hanya sampai di awan-awan, hanya sampai di angkasa saja. Sedangkan orang-orang mati dalam Kristus akan bangkit daripada kematiannya dan bersama-sama dengan orang-orang yang masih hidup di dalam Kristus. Mereka akan diubah dengan sekelip mata, mendapat tubuh surgawi, dan mereka akan sama-sama terangkat menyongsong Yesus Kristus di langit sana, dan sama-sama akan masuk ke dalam surga baka. Dan tahap yang kedua adalah Yesus akan kembali turun menginjakkan kakinya di atas bumi. Dan ini adalah kedatangan Tuhan kedua kali, di mana Yesus akan membinasakan orang-orang fasik, orang-orang yang menolak Yesus, orang yang tidak setia kepada Yesus, orang yang tidak taat kepada Yesus. Saudara Yesus kasihi, kedua kedatangan Tuhan Yesus ini tidak dapat kita prediksi. Sebab tidak seorang pun yang tahu. Demikian dikatakan firman Tuhan. Entah itu malaikat di surga maupun anak manusia tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Bapa yang ada di surga. Oleh karena itu saudara Yesus kasihi,
Oleh karena kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita pulang ke sorga itu, kita tidak ketahui dan tidak boleh diprediksi. Maka marilah kita mempersiapkan diri kita serta bersiap sedia pada segala waktu agar kita tidak tertinggal dalam dunia ini pada saat Tuhan Yesus datang menjemput saleh-salehnya ataupun gerejanya pulang ke surga. Dan agar kita juga tidak akan mendapat penghukuman kekal ketika Ia datang untuk kedua kalinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah membaca dan belajar firman-Mu pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan firman-Mu mengambil tempat dalam hati kami semua, menjadi persiapan bagi kami Tuhan menantikan Tuhan menjemput kami pulang ke surga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Haleluya. Amin.